guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang gue lagi ada di tempat yang berbeda seperti biasa gue ngevlog ya kan. Kalian udah lihat nih, banyak pepohonan karena gue akan menanam pohon. Enggak, dilihatin sama anak-anak. Hai. Mau adu balap ya, bentar lagi sama gue. Mereka lagi nunggu. Dia tunggu di situ aja deh. Nah, jadi sekarang gue itu di sini mau latihan bawa motor. Nih ya, motornya Ko Daniel, ini dia. Tapi bukan test ride seperti biasa ya, bukan yang review atau test ride gitu, melainkan gue mau belajar start apa namanya? Start diem guys, mau belajar start diem. Karena gue pengen tahu aja sih, gue sering lihat-lihat gitu di YouTube, terus pengen orang-orang tuh biasanya kayak drag gitu kali ya. Gitu kan, balap-balap gitu pada start diem terus langsung ngeluncur. Nah, gue tuh kepo banget, penasaran banget gimana sih rasanya ngelakuin start buka start kayak gitu. Dan tapi nanti bukan cuma start diem, tapi gue juga mau start jalan. Gue mau latihan dulu di sini di tempat kosong, nggak di jalan, nggak di pinggir jalan guys gitu. Dan kenapa pakai Fish Air, pakai motor bebek punya Ko Daniel? Karena menurut gue di sini ikut. Kenapa gue pakai Fish Air-nya Ko Daniel? Karena menurut gue biar lebih mudah aja ya, walaupun sebenarnya bukan ngegampangin, tapi dari bobot motornya masih bisa gue kondisiin dibanding gue pakai Ninja RR gue. Karena si Beo itu kan pasti berat dibandingkan badan gue, jadi ketika misalnya amit-amit kenapa-kenapa itu takutnya tuh malah ketiban gitu ke badan gue. Tapi kalau ini masih ya harusnya gue masih bisa handle lah. Oh ya, ini nanti akan diajarin sama Ko Daniel karena enggak kata dia. Enggak. Ya pokoknya Ko Daniel bisa dan lebih pintar dari gua lah gitu. Jadi dia mau ngajarin. Oh my god, langsung aja deh sekarang ya, karena udah ditungguin sama ini ya, rekan-rekan balap gue. Langsung aja. Ini di sini gua pakai jaket Tai Chi guys tuh. Tai Chi Indonesia. Yoi, gue pakai ini karena dia tuh udah ada pelindungnya. Paddingnya nih di tangan sama di bahu sama di belakang. Jadi ya takutnya enggak sih. Semoga nggak kenapa-napa. Tapi kalau misalnya nyampe ngesot-ngesot, seenggaknya ada yang ngelindungin gitu. Hey guys, gue sampai lupa gue infoin, takutnya kalian mikirnya macem-macem. Gegayaan si Amel nih buka-buka startnya gitu. Jadi ya selain karena rasa penasaran gue, bukan untuk arogansi gue di jalan gitu. Tolong digaris bawahi ya, karena gue juga di jalan nggak berani ngebut-ngebutan. Ini cuma pengennya tuh ketika nanti gue ada jadwal nyentul bareng temen-temen kayak waktu itu, seenggaknya gue udah lebih bisa gitu. Walaupun sebenarnya di Sentul tuh nggak perlu start diem ya kan, cuman seenggaknya gue udah lebih dapat lah feelingnya buat membawa motor kopling, terutama di 2 tak ini. Kayak Ninja Hattori gue. Pertama harus tahu spesifikasi si motor gue nih. Milea ini beda dari Avengetter biasanya. Karena dia rasionya itu udah diganti, udah berat, rasionya udah ganti full. Oke. Jadi untuk mengakali start supaya nggak drop, itu lo harus tekan kopling ini lebih lama daripada biasanya. Jadi si kopling ini harus dislip lebih lama daripada biasanya. Jadi gue ngelepasnya agak lamaan gitu? Enggak, slip koplingnya, bukan lepas koplingnya ya. Slip kopling tuh didiemin kan? Di slipnya iya. Di slip koplingnya jauh lebih lama dari motor biasanya. Jadi lagi slip kopling itu kan dia nahan gini ya, nggak slip kopling itu koplingnya slip apa ya, ibaratnya ngegerung gitu. Tapi motor tetap jalan gitu. Oke. Itu namanya slip kopling. Oke. Tapi harus dibantu sama bukaan gas yang tinggi. Oke. Harus tinggi supaya motornya tetap bisa jalan. Untuk trek segini, ini gigi satu pun belum tentu habis. Ya jangan jauh-jauh dulu ntar. Terus? Oh ya guys, sedikit disclaimer, gue bukan pembalap. Terus gue juga bukan ahlinya di sini.
Ya ini karena motor gua aja nih, jadi gua tahu gaya bawanya tuh kayak gimana. Betul. Jadi Amel mau belajar pakai Milea, ya udah silahkan gitu. Jangan jatuh aja. Oke, nah ya itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia loncat dong, gue kaget. Dia udah begini tadi. Kenapa? Koplingnya kebuka abis. Dia tuh koplingnya kebuka abis, jadinya ngedrop. Oh, harusnya gue tahan ya pas di tengah. Harusnya ditahan ya. Oke. Yang di belakang. Susah juga ternyata, bro. Gila, dari jam 5 subuh gue di sini. Jadi pelan-pelan. Tahan gini kali. Oke. Tidak. Dia nggak jalan. Kayaknya salahnya di mana ya? Jadi kayak nggak jalan gitu, jadi ngesot gitu jalannya. Gor. Seenggaknya gue harus dapat sekali bagus. Bisa nih fokus. Tapi mentalnya udah agak ada nih. Tapi kayaknya udah lebih ini deh. Di bukaan awalnya juga masih agak takut-takut karena masih kurang, masih kayun lah di bawahnya tadi. Ya, tadi ngedrop di sininya. Gua takut mental begini doang, enggak ya? Ya itu makanya mainin koplingnya. Justru dengan spek Milea ini lu nggak ada kemungkinan untuk kebalik sih. Karena rasionya berat, begitu lu lepas kopling full, dia nggak akan keangkat, malah drop jatuhnya. Oke. Naik kopling dong. Gue malah nambah gigi dong. Weh. Geli kaki gue. Kurang pasti atapnya, powernya kurang ya, kurang atapnya ya, kurang pas udah di jalan pas. Kok gigi 2 sih? Tadi gigi 2 jangan-jangan. Enggak ya? Enggak lah. Pas udah jalan kurang jut gitu ya. Ya tapi untuk lu sih kayaknya udah oke sih. Kok terang banget. Aduh, dug-dugan. Kita ada bapak-bapak, kita ngebut diomelin nggak? Jangan. Oh, jangan. Ada kodenya lagi. Ada kodenya. Jadi waktu mau pindah dari gigi 2 ke gigi 3, gua pas pencet kopling gua nggak boleh begitu banget ya? Nggak boleh ketutup habis. Kita muter lagi.
lagi. Oke, bisa Mel. Sebenarnya ini bukan gue mau apa ya, ini guys, jadi ini tuh ngelatih feeling gue buat ngebawa motor, terutama motor-motor gue Jamel dan Beo, karena selama ini gue menyadari ketika gue bawa motor, kenapa itu ngempos banget, even itu di RPM rendah ya, jadi kayak masih baru buka start, mereka tuh udah jauh banget dan gue masih kayak gitu loh, ternyata gue salah gitu. Dan misalnya kayak dia belum minta pindah gigi, tapi gue udah naikin giginya gitu. Kalian bisa koreksi dari latihan gue kali ini. Jadi harusnya gimana sih, Nil? It was at this moment Jackson knew he fucked up. Maaf, kaki gue lagi enak banget ke belakang, udah kebiasaan pakai inian. maaf. Ya sekali lagi nih, bisa. Gimana ini caranya? Caranya gimana? Nyampe ngangkat lu mah. Gue ngeri jumpalit. Ini gigi 3 nih. Ini gigi 3. Begitu rasanya pemisra. Astaga. Gua udah ngerti nih. Iya. Ya lu seseneng itu gua. Oke guys, karena hari sudah petang, kita udah on the way balik. Dan kita sudahi hari ini belajar buka start tadi udah. Terus belajar bukan start jalan sih, cuman ya buat kebutuhan kalau misalnya mau nyelip atau ya misalnya buat tambah tenaga gitu kali ya nanti kalau disentul ya. Kan balik lagi gue kayak buat pengen nanti persiapan nyentul gitu loh. Karena waktu itu gue nyentul yang pertama kali itu nyentul pakai Beo itu cuma ngukur jalan doang, ya ampun malu banget. Iya bener, belok kiri. Nah jadi seenggaknya gue udah lebih memahami cara pakai motor kopling. Walaupun sebenarnya udah tahu, cuman yang gue tahu tuh cuman ya udah sebatas segitu aja, tapi sebenarnya masih banyak PR cara bawa gua, apalagi motor 2 tak yang karakternya pasti beda sama 4 tak. Dan ya walaupun sama-sama 2 tak, tapi model itu juga karakternya beda. Cuman seenggaknya cara bawa 2 tak kurang lebih ya seperti itu, biar ada tarikannya, ya kan, jambakannya kalau kata orang. Nah jadi yaudah sampai sini dulu. Thank you buat teman-teman yang udah support terus channel YouTube gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, thank you, bye bye.